Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang jamaah Zuhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita sejenak merenung akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13, menghikayatkan tentang nasihat seorang tua, seorang ayah kepada anaknya. Dan nasihat itu amalan penting kita lakukan juga kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Pesan yang ditanamkan oleh seorang ayah kepada anaknya semenjak dia dini, semenjak dia kecil, ketika dia sudah memahami perkataan. Apa itu? Penanaman akidah, penanaman tauhid. La tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Melarang dari sesuatu berarti itu adalah perintah terhadap lawannya. Larang berbuat syirik adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Maka kita sebagai orang tua, kita tidak bisa melarang dan memerintah kecuali kita berilmu terhadap apa yang kita larang dan terhadap apa yang kita perintah, agar larangan dan perintah kita itu tepat dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau begitu, kita sebagai orang tua harus tahu juga apa itu tauhid. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini semua adalah agar untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
ibadah. Baru bisa dikatakan beribadah kepada Allah apabila ibadah itu murni untuk Allah semata. Itulah yang dinamakan tauhid. Terjadinya permusuhan antara para nabi dan kaum adalah terjadi pada tauhid ini, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Nabi Nuh, Rasul pertama, berdakwah 950 tahun, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Lailan wa nahara, malam dan siang, dan tidak menambahkan mereka kecuali mereka semakin lari. 950 tahun yang mau mengikuti beliau hanya yang ada di dalam kapal kurang lebih 80 orang. Ajakan semuanya itu adalah, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadatilah Allah. Tidak ada yang berhak kalian ibadati kecuali dari Dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul kepada setiap umat yang menyuruh dengan seruan yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak an i'budullaha, ibadatil Allah, wajtanibut taghut, jauhi pengibadatan kepada selain Allah. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan satu atau menjadikan esa. Dan tauhid tidak akan bisa komplit, tidak akan bisa sempurna kecuali dari tiga sisi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Pembagian oleh ulama terhadap tauhid ini adalah istiqra', analisis. Para ulama menganalisa dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dia temukanlah bahwa dalil-dalil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepada 3 poin. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Adalah dalam perbuatan Allah. Bahwasanya Allah esa di dalam Dia berbuat. Dalam mencipta, Allah esa, tidak ada yang membantunya dalam mencipta. Tidak ada yang ikut serta di dalam mencipta makhluk ini bersama Allah. Memerintah, perintah yang mutlak itu di Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya bagi Allah perintah dan hanya bagi Allah untuk mencipta. Di antara perbuatan Allah adalah menghidupkan, mematikan, mengatur jagat raya ini, memberi rezeki. Maka itu semua perbuatan-perbuatan Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Allah esa dalam itu.
Pengetahuan kita tentang itu dan meyakininya, itu namakan dengan tauhid rububiyah. Namun keyakinan ini oleh orang-orang kufar yang ada pada zaman Nabi, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan ini tidak dapat membawanya sebagai seorang muslim sehingga tetap diperangi oleh Nabi. Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mait. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Kita awal-awal kita adalah dari benda mati, kemudian dikeluarkan oleh Allah menjadi hidup. Wa man yukhrijul maita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Yani siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan? Wa man yudabbirul amra. Siapa yang mengatur jagat raya ini semua? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakannya Allah. Kalau mereka sudah mengakui itu, apa konsekuensinya? Qul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak mengibadati Allah? Kenapa masih mengibadati selain daripada Allah? Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, penghambaan diri. Manusia ada di antara mereka yang menghambakan atau takut kepada selain Allah, ada yang menghambakan diri kepada yang selain Allah. Objek yang dijadikan ibadah itu sangat banyak, tapi makna dari tauhid uluhiyah menjadikan objek ibadahnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia bertawakal, bertawakal hanya kepada Allah. Apabila dia takut, takut hanya kepada Allah. Apabila dia meminta, hanya meminta kepada Allah. Nabi SAW menasihati kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, pasti engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta tolong, minta tolong kepada Allah. Seluruh ibadah, permohonan, permintaan, doa kita, harap kita, rasa takut kita, rasa cinta kita, hanya kita berikan kepada Allah semata. Inilah inti dari tauhid, penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru bisa beribadah kepada Allah apabila kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita jauhkan dari segala unsur syirik. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma' wa sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang telah Allah sifatkan dan berikan pada dirinya, dan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada penyelewengan, tanpa ada penghilangan atau menghilangkannya, tanpa menyerupakannya, tanpa menanyakan atau mendeskripsikannya. Tapi kita pahami, memahami sifat-sifat Allah akan menyebabkan kita semakin mencintai Allah, dan itu merupakan ruh dari ibadah. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat yang maha sempurna. Kenapa kita minta tolong kepada Allah?
Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah memberi rezeki. Karena Allah penyayang. Maka kita minta sayang kepadanya. Kenapa kita minta pengampunan kepada Allah? Karena Allah Maha Pengampun. Maka mengenal nama-nama Allah wajib bagi kita. Karena kita tidak akan bisa mengibadati Allah dengan sempurna kecuali ketika kita sudah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka 3 unsur tadi baru bisa kita mentauhidkan Allah dengan sempurna. Kalau tidak, maka ada kekurangan tauhid kita. Ada orang mengatakan ada orang lain bisa mampu menahan hujan. Seakan-akan dia meyakini bahwa ada kekuatan lain yang ikut serta mengatur jagat raya. Lalu bagaimana dengan apa yang telah diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy dahulunya ketika ditanya, "Wa man yudabbirul amr?" Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita harus berilmu dulu. Karena orang Arab mengatakan faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Dan ini adalah tanggung jawab kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita apa-apa saja poin-poin yang akan kita ajarkan kepada anak kita. Kalau saya melihat, wallahu alam, ini adalah semacam kurikulum penekanan pendidikan atau parenting untuk orang tua di dalam mendidik anaknya. Silahkan dibaca firman Allah itu dan dicermati, dipahami, direnungkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا